Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, baiklah ya, ketemu lagi dengan saya Maudi Dwi Pratiwi, NPM 5021161, kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya akan membahas materi tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Yang pertama, kita akan membahas tentang model pengembangan kurikulum terlebih dahulu. Ada 9 model pengembangan kurikulum. 1. Model administratif. Pengembangan kurikulum dilakukan dari atas ke bawah. Artinya pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembang kurikulum tersendiri. Sedangkan satuan pendidikan dan para guru tinggal mengoperasikannya dalam pembelajaran. 2. Model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots yang disebut juga dengan istilah pendekatan bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali dari keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah sebagai satuan pendidikan atau para guru. 3. Model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh sekelompok guru. Sekelompok guru akan bekerja sama dengan ahli yang bermaksud akan mengadakan perbaikan kurikulum. Model ini umumnya berskala kecil, hanya mencakup satu atau beberapa sekolah, satu komponen kurikulum atau mencakup keseluruhan komponen kurikulum. 4. Model pemecahan masalah merupakan model dalam pembelajaran dengan cara melatih siswa menghadapi berbagai masalah, baik masalah pribadi maupun masalah kelompok. 5. The Systematic Action Research Model dikenal dengan model penelitian tindakan sistematis. Model pengembangan kurikulum ini didasarkan pada asumsi bahwa perubahan kurikulum merupakan perubahan sosial. Sesuai dengan asumsi tersebut, model ini menekankan pada 3 hal, yaitu hubungan insani, sekolah dan organisasi masyarakat, serta wibawa dari pengetahuan profesional. 6. Model Taba. Taba percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. Menurut Taba, guru harus memulai proses dengan menciptakan suatu unit belajar, mengajar khusus bagi murid-murid mereka di sekolah, dan bukan terlibat dalam rancangan suatu kurikulum umum. Karena itu, Taba menganut pendekatan induktif. 7. Model Beckham. Proses pengembangan kurikulum meliputi 3 tahap, yaitu pertama, menentukan area atau wilayah akan dicakup oleh kurikulum. Kedua, penentuan tahap ini ditentukan pemegang wewenang yang dimiliki pengambil kebijakan di bidang kurikulum. Ketiga, menetapkan personalia. 8. Emerging Technical Model dikenal dengan model teknologi. Perkembangan bidang teknologi dan ilmu pengetahuan serta nilai-nilai efisiensi, efektivitas dalam bisnis juga mempengaruhi perkembangan model-model kurikulum. Tumbuh kecenderungan baru yang didasarkan atas hal itu. Di antaranya, 1. The Behavioral Analysis Model, 2. The System Model, 3. The Computer Based Model. 9. Model Rogers. Ada 4 langkah dalam pengembangan kurikulum model ini, yaitu pertama, memilih sasaran administrator dalam sistem pendidikan. Kedua, mengikut sertakan staf pengajar dalam pengalaman intensif kelompok. Ketiga, mengikut sertakan satu kelas atau unit kelas dalam pertemuan 5 hari. Keempat, partisipasi administrator, pengajar, dan orang tua siswa. Yang kedua, kita akan membahas tentang struktur kurikulum SD. Struktur kurikulum merupakan salah satu bagian terpenting dalam kurikulum sebuah satuan pendidikan. Struktur kurikulum berisi alokasi waktu belajar setiap mata pelajaran setiap minggunya untuk setiap jenjang kelas. Terbagi menjadi 2 struktur kurikulum. Yang pertama, struktur kurikulum kondisi normal. Yang kedua, struktur kurikulum kondisi darurat. Perbedaan struktur kurikulum normal dengan kondisi darurat adalah terletak pada alokasi waktu belajar per minggu. Setiap mata pelajaran dalam struktur kurikulum ini besarnya jam belajar setiap mata pelajaran adalah 60% dari besarnya jam belajar pada kondisi normal. Yang terakhir, kita akan membahas model integrasi kurikulum. Integrasi kurikulum adalah kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Pada kurikulum ini, mata pelajaran tidak disajikan secara terpisah-pisah. Model kurikulum terintegrasi dikelompokkan menjadi 3 klasifikasi pengintegrasian kurikulum sebagai berikut. 1. Pengintegrasian di dalam satu disiplin ilmu. Model ini merupakan terintegrasi yang mentautkan 2 atau lebih bidang ilmu yang serumpun. Misalnya di bidang ilmu alam, mentautkan antara 2 tema dalam fisika dan biologi yang memiliki relevansi atau antara tema dalam kimia dan fisika. 2. Pengintegrasian beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang mentautkan antara disiplin ilmu yang berbeda, misalnya antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial dengan bidang ilmu alam.
3. Pengintegrasian di dalam satu dan beberapa disiplin ilmu. Model ini merupakan integrasi yang paling kompleks karena mentautkan antar disiplin ilmu yang serumpun sekaligus bidang ilmu yang berbeda. Misalnya, antara tema yang ada dalam bidang ilmu sosial, bidang ilmu alam, teknologi maupun ilmu agama. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan tentang model, struktur, dan integrasi pengembangan kurikulum. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.